Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bila syukur, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas turut dan iradanya kita bisa muajalah, silaturahmi, majelis taklim, bisa menuntut ilmu di MTA Nurul Hijrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lalu kemudian salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah hadis. Silakan yang menulis tinggal dikit lagi dilanjut. Akan menyampaikan sebuah hadis yaitu tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang munafik. Apa yang munafik itu yang bagaimana? Orang yang munafik itu lain di hati, lain di mulut. Kata dari mulutnya iya Pak. Contohnya bisa nulis. Kata dia iya Pak. Rupanya enggak nulis. Malah joget-joget. Malah di pensil. Itu tidak boleh. Jadi jangan dibuat, sambil mendengarkan. Orang munafik itu orang yang di hatinya apa? Beda, di mulutnya pun Beda. Beda dengan orang jujur. Kalau orang jujur, mama dititipin uang 5.000 harus disampaikan kepada orang lain, itu disampaikan. Kalau orang munafik itu enggak, disuruh disampaikan, dititipkan dititipin uang 5.000 sama orang tuanya untuk disampaikan ke tetangga, rupanya dipakai jajan. Udah dipakai jajan, bilang pula sama orang tua, udah disampaikan. Udah bohong 2 kali, dipakai jajan, uangnya sudah disampaikan, bohong pula sama orang tua. Itu tidak boleh. Pak, orang munafik itu apa? Munafik itu kelakuannya, sedangkan orangnya namanya nifaq. Pada zaman dahulu, zaman baginda Rasulullah pun banyak orang-orang yang munafik, kelakuannya munafik. Bilang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman, aku meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dan aku meyakini bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Tetapi rupanya di belakang Rasul tidak menyembah Allah. Di belakang Rasul mengingkari, tidak mengakui bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang Rasul. Malah memfitnah, tukang sihir lah, malah menjelekkan anak yatim lah, pandai apalah. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah ada yang bernama Abdullah bin Ubay. Itu orang munafik. Salah satu tanda orang munafik di zaman baginda Rasulullah SAW adalah
yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul yang Bahlul lain. Kalau Bahlul tidak pandai. Namanya Abdullah bin Ubay mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasul, aku beriman bahwa Engkau adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, aku beriman bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rupanya di luar itu mereka mengingkari. Lalu apa ciri-ciri orang yang munafik? Nah, ini hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasa idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jadi kalau kita ingin tahu dia munafik atau tidak, dia jujur atau tidak, maka ada tanda-tandanya. Ada berapa Pak tanda-tandanya? Sesuai yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama yaitu jika berbicara berdusta. Apa dusta? Bohong. Bohong. Jika berbicara berbohong. Contoh. Apa contohnya? Apa? Di sana loh ada malaikat lari-lari, padahal dia nggak tahu malaikat itu yang kayak gimana. Hisam berbohong. Mah, tadi kata Pak Yanto harus diulang 200.000, rupanya dimasukin ke sakunya. Setelah dimasukin sakunya, dibawa ke kedai jajan. Enak banget. Mau tidak, Pak? Itu contoh yang tidak boleh diikuti. Itu tidak boleh. Bisa yang nanti nyucuk mata. Nyucuk mata. Nanti nggak boleh. Bahaya. Mau dibawa ke dokter? Pensil jangan ke mata. Nanti kesenggol ininya. Buta katanya. Pensil digunakan untuk menulis. Oke, ulang lagi. Yang pertama, tanda-tanda orang munafik itu jika berbicara berdusta. Apa dusta itu? Bohong. Maka jika anda anak-anak ini tidak ingin tidak mau termasuk kepada orang yang munafik, maka kalau berbicara harus jujur apa adanya, biarpun pahit, biarpun sakit, itu harus diutarakan, diomongkan apa adanya atau jujur. Yang kedua, jika berjanji mengingkari. Siapa yang tahu cara apa jika berjanji mengingkari? Contoh yang jelek. Bagaimana? Coba. Jika berjanji mengingkari, coba bagaimana? Bagaimana? Coba. Gimana? Mengasih duit, mentagih hutang tapi tidak dibayar. Gimana Najwa? Utarakan, jangan takut. Contoh yang tidak boleh diikuti, tidak boleh dicontoh.
Jika berjanji mengingkari, contohnya bagaimana? Contohnya, bila kata Malaysia, pinjam pensil ya, nanti dibalikin. Ketika bilang dibalikin itu janji atau tidak? Janji. Rupanya udah 2 tahun nggak dikembalikan. Itu contoh yang tidak boleh. Atau kata Akila ke Naura, nanti ketika mau MDA saya jemput ya, kita berangkat bareng-bareng. Naura nunggu dari jam 7 udah sampai jam 10. Yang akhirnya ke MDA. Kenapa? Karena dari jam 7 sampai jam 10 Akila nggak jemput. Padahal tadi udah janji mau jemput kalau berangkat ke MDA. Udah janji, rupanya tidak mengingkari. Rupanya tidak ditepati, malah mengingkari. Pak, bagaimana? Contoh, yang tadi Akila sudah berjanji kepada Naura akan dijemput. Nanti kalau mau ke MDA bareng-bareng, rupanya ada halangan. Halangan apa? Ada acara keluarga tiba-tiba, umpamanya kemarin tidak tahu kalau besok ada pesta, padahal sudah punya janji duluan kepada Naura. Bagaimana caranya? Maka kalau seperti itu cepat kabari, klarifikasi. Boleh lewat HP, boleh datang dulu. Naura, saya nggak jadi jemput ya. Kenapa? Karena aku ada acara keluarga. Jadi Naura tidak menunggu. Seperti itu. Nanti kalau berjanji sama kawan, lalu kemudian ada halangan yang tidak boleh, yang tidak bisa ditinggalkan, maka kabari dulu biar kawan tidak menunggu terlalu lama. Karena kalau kawan menunggu kasihan. Apalagi mau sekolah, mau MDA atau mau belajar kelompok, rupanya tidak datang, kasihan menunggu. Nanti bisa termasuk kepada orang munafik, sudah berjanji tetapi mengingkari. Dan yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, tanda orang yang munafik yang ketiga, jika dipercaya berkhianat. Contohnya apa? Dipercaya sama berkhianat. Siapa yang percaya? Menyembah Allah takut dan menyembahnya. Mereka menyembah Allah. Contoh orang yang dipercaya berkhianat seperti ini. Contoh nih, tidak boleh dikutip. Dari rumah kata mama, kata ibu, Raka, nih bawa uang, ini kartunya, bayar SPP, kasih ke Pak Yanto ya. Itu orang tua percaya sama kita atau tidak? Percaya. Percaya. Rupanya kalau dari sana jalan kaki, di tengah-tengah ada kedai. Mampir ke kedai, pakai jajan, uang SPP-nya. Berkhianat. Padahal orang tua sudah percaya. Rupanya malah dikhianati, dipakai jajan, yang akhirnya SPP-nya jadi ngutang. Itu tidak boleh dilakukan. Ingat, tidak boleh dilakukan. Atau umpamanya di sini ada ketua kelas, Enji umpamanya, udah dipilih menjadi ketua kelas untuk memimpin kelasnya, untuk mengatur kelasnya. Rupanya dia yang harus dipimpin. Rupanya dia malah mainan. Di waktu tiket malah main bola.
munafik, biar kita tidak tergolong kepada orang yang munafik, maka ketika berbicara harus jujur. Yang kedua, jika berjanji mengingkari, kalau kita tidak mau masuk kepada golongan orang yang munafik, maka ketika berjanji harus ditepati. Yang terakhir, jika dipercaya pengkhianat, maka kalau kita tidak mau kepada golongan orang munafik, jika dipercaya harus amanah.